Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga, Bu. Udah ready semuanya? Ini beberapa masih ada yang belum siap kayaknya. Masih off kan? Oke, hari ini kita akan membahas materi di bab terakhir ya. Bab berapa? 15-16 ya? 17-18, Bu. Oh, 17-18. Oke. Ya, kemarin kita udah bahas di bab 15-16 berarti ya. Nah, sebelum kita diskusi, saya ingin kalian memahami dulu terkait dengan figur 17.1 yang penentuan sewa tanah. Coba dibuka bukunya. Kemudian figur yang 17.4 pertalian. Kalau pertalian di situ ngomongin hubungan ya atau kaitan ya antara suku bunga dan tabungan yang pandangan klasik. Coba kita diskusikan. Di share screen muncul figur 17.1 kan? Muncul, Ibu. Oke, kita coba dulu. Tadi nomor absen 42 sama 9 dicoba dulu. Ini kondisinya seperti apa sih gitu? Di sini yang berubah apa? Di sini yang berubah? Harga itu, Bu, apa namanya? Harga produksinya. Harga produksi. Oh, yang dilihat di sini ini dulu, Mbak. Nih, sewa. Kemudian di sini apa? Jumlah ya sebenarnya, quantity nih. Kedelete nih. Sewa, berarti di sini ngomongin harga sewanya, harga sewa tanah. Di sini kan ngomongin sewa tanah. Nih. Jadi di sini yang berubah apa nih? Dilihat dulu dong. Apanya yang berubah? Harga sewanya, Bu. Harga sewanya. Oke, kita lihat di sini. Di sini. Ada pendapat lain kan tadi? Sebenarnya di sini penyebabnya apa sih gitu? Ya nggak? Penyebab sewa yang tinggi. Jadi harga di sini kan kalau di buku dicontohkan yang naik itu apa? Di buku apa contohnya? Dari harga jagung. Jagung, ya benar sekali. Harga jagung di sini kan dikatakan mahal ya kan? Ada yang bilang harga jagung mahal disebabkan oleh apa tadi? Ada pendapat yang bilang harga jagung mahal disebabkan oleh Kenaikan permintaan di luar negeri, Bu. Oke, permintaan kenaikan jagung itu sendiri di luar negeri atau satu lagi? Karena Sewa tanahnya tinggi. Sewa tanahnya yang tinggi gitu. Ada dua pendapat itu kan di buku dijelaskan kan? Oke, kita lihat deh di sini. Di figur 17.1 ini. Jadi kalau yang di figur 17.1 ini dijelaskannya karena apa? Pandangannya David Ricardo. Sebenarnya harga sewa tanah mahal ini disebabkan karena apa sih gitu? Apakah memang pemilik tanahnya yang menuntut harga itu tinggi sehingga memberatkan penyewa tanah, yang artinya di sini sewa ini kan memberatkan dari sisi biaya kan, sehingga petani menjual harga jagungnya menjadi lebih tinggi. Itu kan pendapat pertama. Atau sebenarnya sewa tanah ini meningkat yang disebabkan oleh apa tadi? Harga jagung. Permintaan dari jagung yang tinggi, gitu loh. Jadi di sini dikatakan bukan sewa tanah yang tinggi yang menyebabkan harga jagung tinggi, namun harga jagung yang tinggi yang menyebabkan sewa tanah yang
tanahnya yang tinggi. Jadi penyebab sewa tanah ini disebabkan oleh harga dari jagung, ya. Bukan harga sewa jagungnya yang tinggi yang menyebabkan harga jagungnya yang tinggi, tapi di sini disebabkannya harga jagungnya yang tinggi menyebabkan pengaruh terhadap sewa yang tinggi. Clear belum? Coba saya minta nomor absen 29 jelasin. Sebenarnya di sini terkait apa gini? Jadi harga yang tinggi ini, harga sewa tanah yang tinggi ini disebabkan oleh apa gitu. Coba. Nomor absen 29 siapa? Saya, Bu. Silakan, Mbak. Disebabkan oleh harga sewa tanah, kan, Bu? Nah, tadi apa? Kalau menurut pendapat David Ricardo di paragraf 3, Permintaan jagung yang tinggi. permintaan jagung yang tinggi. Jadi di sini dikatakan bahwasanya harga sewa yang tinggi ini karena disebabkan oleh Permintaan harga jagung yang tinggi. Harga yang jagung yang tinggi artinya di sini karena ada apa? Karena permintaan jagung yang tinggi. Iya, karena permintaannya gitu. Oke, clear ya di sini, paham ya? Coba kita analisa sekarang. Kita analisa. Tadi nomor absen 9 sama 42 coba. Mula-mula permintaan ada di mana? Di kurva D0, Bu. Oke, D0 dan 0. Kemudian dengan sewanya ada di R0. Kemudian 0. Kemudian kalau kondisinya D1 itu apa yang terjadi? itu karena kenaikan itu apa sih permintaan dari luar negeri yang besar sehingga harga jagung mengalami kenaikan. Harga jagung kemudian memberikan dampak terhadap harga sewa tanah menjadi R1. Oke. Kemudian kalau D2 itu karena permintaan turun ke bawah yang awalnya D0 menjadi D2 yang mengakibatkan permintaan apa yang turun ke bawah, Mbak? Permintaan jagung, Bu. Oke, permintaan jagung. Kemudian yang mengakibatkan sewa tanah turun dari R0 menjadi R2. Oke, good sekali. Tadi Mbak siapa? Dara, Bu. Mbak Dara Gita ya, oke. Kemudian nomor absen 9, silakan Mbak Rahma diulang. Awalnya itu di kurva D0 apabila ada permintaan jagung yang tinggi dari luar negeri, harganya akan tinggi dan membuat harga sewa tanahnya tinggi menjadi ke R1 dari R0. Oke, terus? Lalu apabila harga jagungnya turun, maka pengaruhnya sewa tanahnya itu turun dari dari R0 ke R2. Oke, good. Terima kasih Mbak Rahma. Oke, selanjutnya siapa yang mau menambahkan penjelasan? Silahkan. Siapa yang mau coba jelasin figur 17.1? Nggak ada? Masa harus ditunjuk dulu baru ini mau ngomong? Siapa yang mau ngulang penjelasan untuk figur 17.1? Saya, Bu. Silakan Mbak Dina. Nomor absen berapa Mbak Dina? 23, Bu. 23, oke. Awal mula permintaan jagung ada di D0. Kemudian ketika permintaan jagung naik, awal mula itu D0. Titik sewa tanahnya ada di R0. Kemudian ketika permintaan jagungnya naik dari luar negeri, maka kurva akan bergeser ke titik D1 yang menyebabkan sewa tanah juga tinggi menjadi dari R0 menjadi R1. Kemudian ketika keinginan permintaan jagung itu turun, maka kurva bergeser ke bawah, yaitu dari D0 menjadi D2. Dan kemudian sewa tanah yang awal mulanya R0 menjadi R2.
Oke, good Mbak Dina, thank you. Oke, paham ya di sini? Gampang kan? Kita lanjut ya ke figur selanjutnya ya. Di sini ada figur terkait pertalian atau pertalian di sini dikatakan kaitan ya antara suku bunga dan tabungan. Ada versi klasik, nanti juga ada versi Keynes. Pertanyaan saya, apa sih yang membedakan antara pendapat klasik sama pendapat Keynes? Coba, siapa mau jelasin? Ada di halaman berapa figur ini? Dibuka dong. Halaman berapa? 378 atau 379. Dibaca dong. Saya mau jawab. Silakan Mbak Friska. Mbak Friska nomor absen berapa? 44. 44. Boleh. Kalau di pandangan klasik itu, jumlah tabungan dalam masyarakat ditentukan oleh suku bunga. Sedangkan dalam pandangan Keynes itu jumlah tabungan masyarakat ditentukan oleh pendapatan nasional. Oke, good. Itu ya poin yang membedakan. Jadi dipahami dulu, ada pandangan klasik yang menyatakan bahwasanya tingkat suku bunga itu dipengaruhi oleh, tabungan itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Namun kalau pandangan Keynes itu, bahwasanya tabungan itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Ada yang di buku? Jadi kalau teman-teman baca tuh cari poin-poinnya gitu ya, di garis bawahi gitu, di stabilo. Jadi kelihatan bedanya. Oke, sekarang ke figur. Siapa yang mau jelasin figur 17.4 ini? Jadi di sini berarti suku bunga ini, tabungan ini dipengaruhi oleh suku bunga ya. Mana sih yang suku bunganya, mana sih yang tabungannya kalau dari figur ini? S itu ngomongin apa S? Jumlah tabungan. Jumlah tabungan, betul. Ngomongin saving ya. Oke, coba deh dijelasin deh, gantian. Nomor absen 17 sama 4 siapa? Saya Bu, 17. 17 Mbak Nina Tania. Oke, 4. Saya, Bu. Desi, oke silakan. Kalau menurut saya ya, Bu, kan di sini semakin tinggi suku bunga akan berdampak pada semakin banyaknya jumlah orang menabung. Jadi kalau mulanya jumlah orang menabung itu ketika dia suku bunganya rendah pada 6% itu sedikit. Nah, tapi ketika dia suku bunganya naik menjadi 12, jumlah orang yang menabung itu juga naik, jadi berubah jadi dari S0 menjadi S1. Oke, itu kan bisa kita lihat ya, udah saya ajarin kan, kalau ngomongin jumlah tabungan berarti 0 ke S0 itu ngomongin panjang, itu kan otomatis kalau dari kiri ke kanan itu angkanya semakin tinggi ya, kalau diangkakan ya. Makanya di sini dikatakan ketika awal mula suku bunganya 6, di situ jumlah tabungannya hanya S0 ya kan. Kemudian ketika di sini suku bunganya 12, jumlah tabungannya sebanyak S1. Kelihatan kan perubahannya di mana di sini disampaikan oleh pendapat klasik. Memang suku bunga itu mempengaruhi daripada jumlah tabungannya. Jika modelnya seperti ini. Jika modelnya seperti ini. Coba Mbak Nina jelasin yang ini coba. Dibaca lagi penjelasannya. Ini Bu, ketika pendapatan nasionalnya itu pada mulanya ya 0, maka tabungannya adalah 0. Dan kemudian sesudah itu semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi juga besar jumlah tabungannya, yaitu
ketika pendapatannya dari Y1, tabungannya adalah S1. Kemudian, kalau misalnya pendapatannya berkurang, dari Y0 menjadi Y2, maka tabungannya jadi minus S2. Oke, penjelasannya Mbak Nina. Di situ kenapa sih kok sampai tabungannya minus gitu? Atau kenapa tabungannya 0 gitu? Bisa nggak jelasin? Belum bisa, Bu. Saya belum terlalu paham. Oke, ada yang paham nomor absen 5 dan 7 siapa? Kenapa di sini kan dikatakan kalau menurut pandangan Keynes kan tabungan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Awal mulanya tuh ketika kondisi pendapatan nasionalnya di 0, tabungan masyarakatnya tuh hanya 0 rupiah, ya kan? Tapi ketika pendapatan nasional meningkat, berarti di sini ada kenaikan pendapatan nasional kan? Nah, pertanyaan saya begini, pendapatan nasional itu diperolehnya dari mana? Coba dicari. Pajak, Ibu. Pajak, coba dicari rumus pendapatan nasional. Kenapa sih pendapatan nasional mempengaruhi daripada tabungan? Coba, pendapatan nasional. Rumusnya apa? Di makro nanti dipelajari ya, ngomong di semester 2. Ngomongin pendapatan nasional itu, di situ ada konsumsi, ya. Ada mengkonsumsi di sini adalah pengeluaran konsumsi ya, kemudian ada investasi, ada government expenditure, di mana di situ ngomongin pengeluaran pemerintah. Ada X untuk ekspor dan M untuk impor. Nah, berarti kan pendapatan nasional ini dipengaruhi oleh aktivitas itu, gitu loh. Makanya di sini ketika tingkat pendapatan nasionalnya hanya di Y, berarti savingnya hanya 0. Di buku ada loh penjelasannya. Coba deh dibaca lagi deh. Di paragraf kedua, coba dibaca paragraf kedua. Nomor absen 5 siapa? Saya, Bu. Mbak Elvina, coba Mbak Elvina. Sebentar, Bu. Oke, nomor absen 22 siapa? 17 tambah 5, 22. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Ayo dibaca Mbak, dibantu Mbak Elvina. Jadi gini, Bu, yang tabungan yang negatif itu terjadi pada tingkat pendapatan kurang dari Y0. Misalnya pendapatan sebesar Y2, tabungan masyarakat adalah min S2. Nilai negatifnya tadi itu berarti masyarakat meminjam dari pihak lain atau menggunakan tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi yang mereka lakukan. Oke, terus pada kondisi Y0, kondisi Y0 tadi siapa nomor absen 22? Coba ditambahin, Mbak. Saya absen 22. Ya, silakan Mbak Alif. Oh, Mbak Alif. Siapa tadi yang absen 5?
Saya, Bu. Elvina, oke, coba Mbak. Pada waktu pendapatan nasional adalah Y0, tabungan adalah 0 kan? 0. Dan Berarti sudah gimana itu, tuh penjelasannya? pendapatan nasional semakin besar jumlah tabungannya. Gimana Mbak? Ulangin dong, yang keras nggak kedengeran. Pada waktu pendapatan nasional adalah Y0, maka tabungannya itu adalah 0. Sehingga sesudah itu semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar jumlah tabungannya. Dan pada pendapatan nasional Y1, tabungannya itu meningkat sebesar Jadi S1. S1 ya. Nah, oke. Cukup. Jadi di sini kalau dari pandangan si Keynes ya ini ya, bahwasanya ketika tingkat pendapatan nasional itu semakin tinggi, berarti orang akan memiliki uang yang lebih banyak untuk disimpan atau ditabung, ya kan? Kemudian pertanyaannya pasti begini, kenapa sih dua pandangan ini berbeda gitu? Kemudian mana yang bagus nih antara pandangan Keynes dan pandangan klasik? Kalau secara teoritisnya memang sulit untuk menentukan mana yang bagus, mana yang tidak bagus gitu, karena kondisi di wilayah ataupun di suatu negara itu beda-beda. Misalnya di sini dijelaskan bahwasanya kalau di Amerika sendiri, kenapa sih tingkat suku bunganya rendah tetapi masyarakat di sana memiliki tabungan yang cukup tinggi gitu ya. Sementara di Indonesia dengan tingkat suku bunga yang tinggi tetapi tabungannya rendah gitu ya. Jadi di sini kembali lagi ya ke sebuah negaranya gitu ya. Nggak bisa digeneralisasi bahwasanya ketika suku bunganya tinggi, pasti tabungannya akan tinggi gitu. Tinggung dengan D atau M. D sama dengan MR-nya. Terus biaya produksinya, kalau persaingan sempurna di sini bisa dilihat AC-nya itu paling rendah. Nah, kalau monopolistis, di sini juga bisa dilihat dia dapat keuntungan normal. Tapi biaya produksinya atau AC-nya ini lebih besar. Nah, kalau monopoli, di sini dia dapat untung melebihi normal, tapi biaya produksinya juga lebih besar. Jadi yang termasuk efisiensi produktif di sini adalah persaingan sempurna karena dia mempunyai untung normal dengan biaya produksinya yang juga rendah. Oke, thank you Mbak Nur. Pertanyaan saya, kenapa sih dikatakan di sini biaya produksinya persaingan sempurna lebih rendah? Dilihatnya dari apa? Ada yang tahu nggak? AC, Bu. Dari AC-nya ya, average cost-nya. Oke. Ada yang mau dijelaskan lagi? Ada yang mau ditambahkan? Ada? Bisa dipahami nggak? Coba deh dilihat teman-teman dari ininya. Apa namanya? Dari average cost-nya dari setiap pasar ini. Coba dilihat, di situ ada marginal revenue-nya kan. Kalau tadi hanya melihatnya dari average cost-nya, coba dilihat di situ. Kalau di pasar persaingan sempurna, demand sama dengan MR. AC-nya menyinggung daripada MR kan? Marginal revenue, benar nggak? Benar, Bu. Nah, kalau di pasar monopolistis, average cost-nya ada di atas MR atau di bawah MR? Di atas. Di atas, oke. Kemudian kalau yang ini
Yang monopoli, coba yang monopoli kita lihat. Yang monopoli di mana? Monopoli kondisinya MR-nya juga ada di bawah average cost kan? Ya, ya. Kemudian, tapi perlu diperhatikan di situ posisi MR-nya. Posisi MR-nya itu jauh di bawah average cost ya. Sementara di sini average cost-nya di sini dilihat deh. Ada di mana posisinya? Sama marginal cost-nya. Kalau monopoli ini untung nggak sebenarnya kondisinya? Coba, tadi Mbak siapa? Mbak Nur ya? Mbak Nur, boleh ditambahin lagi Mbak Nur, sambil dipahami Mbak. Diulang dari awal penjelasannya. Kalau monopoli itu dapat untung lebih normal karena di situ MR kan sama dengan MC berpotongan tuh. Jadi, nah untuk dapat harganya itu tarik aja sampai permintaan. Nah itu tuh harganya bisa dilihat itu paling tinggi dari persaingan sempurna sama monopolistis. Sedangkan biayanya itu dari Q ke garis AC. Jadinya dapat untung melebihi normal karena harganya yang tinggi. Harga lebih tinggi dibanding average cost-nya ya di situ ya. Tapi di situ dikatakan perusahaan yang ada di struktur pasar persaingan sempurna yang lebih mencapai efisiensi. Kenapa? Coba penjelasannya. Silakan Mbak Nur. Karena mendapatkan untung normal, kan di situ bisa dilihat AC-nya itu bersinggungan sama D sama dengan MR. Yang di situ bisa ditarik ke kiri, jadi itu harganya di situ. Nah, biayanya juga di situ AC-nya kan udah bersinggungan dengan MR-nya juga kan. Jadi di situ biayanya juga jadi apa? Biayanya rendah dengan harga yang rendah juga. Biaya produksi rendah dengan harga yang rendah. Oke, coba kita lihat teman-teman dibaca ya dari yang paragraf pertama. Di situ dikatakan untuk mencapai efisiensi produktif, biaya produksi perusahaan dalam pasar mestilah mencapai biaya produksi yang paling minimum ya. Yaitu pada titik yang paling rendah dari AC. Ya, paling rendah dari AC. Berarti yang perlu dilihat di sini, titik paling rendahnya AC itu kalau di pasar persaingan sempurna udah benar belum? Menyinggung titik terendahnya? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian kalau pasar persaingan monopolistis? Lebih tinggi sedikit, Bu. Tinggi sedikit, oke, good. Kemudian kalau pasar monopoli? Lebih tinggi atau lebih jauh dari titik minimum AC, Bu. Nah, itu dikatakan kenapa di sini ketika pun pasar monopoli di sini dikatakan keuntungannya lebih dari normal, nah, ya kan? Jumlah produksi adalah di bawah produksi kapasitas penuh kan kalau di pasar monopoli. Namun di sini biaya produksinya lebih tinggi daripada biaya produksi minimum. Ketemu nggak jawabannya? Paham nggak? Mbak Nur paham nggak? Iya Bu, jadi dari titik AC-nya ya Bu. Mbak Nur boleh diulang nggak jawab penjelasannya dari awal yang persaingan sempurna sampai monopoli biar temannya lebih paham. Coba jelasin dengan bahasa kamu, mungkin temannya lebih mudah memahami. Coba silakan Mbak Nur. Kalau menurut saya, kalau persaingan sempurna itu dikatakan mendapatkan untung normal. Dengan AC-nya bisa dilihat di situ, AC-nya itu paling rendah. Paling rendah ini untuk mencapai efisiensi produktif itu biaya produksi perusahaan-perusahaan yang ada di pasar ini
Berarti perusahaan-perusahaan apa aja? Perusahaan persaingan sempurna, perusahaan monopolistis, dan perusahaan monopoli harus mencapai biaya produksi yang paling minimum, yaitu pada titik yang paling rendah dari AC. Nah, sebenarnya untuk melihat itu gampang pemahamannya. Di gambar ini kan kelihatan tuh mana yang titik titik rendah AC-nya itu yang tersentuh sama demand-nya, ya kan? Oke, lanjut Mbak Nur, silakan. Terus kalau monopolistis itu bisa dilihat dia AC-nya lebih tinggi sedikit dari pasar persaingan sempurna. Bisa dilihat harganya lebih tinggi sedikit. Sehingga biaya produksinya juga lebih besar dari persaingan sempurna. Kalau monopoli, di situ bisa dilihat juga kurva AC-nya lebih jauh sedikit. Jadinya harganya juga lebih besar, tapi dengan harga atau keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan persaingan monopolistis dan juga persaingan sempurna. Oke, terima kasih Mbak Nur. Jadi di sini kan untuk membandingkan keseimbangan jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, dan perusahaan monopoli, di sini kan yang perlu dilihat itu adalah biaya rata-ratanya ya, atau average cost-nya di masing-masing perusahaan itu tadi. Nah, kalau perusahaan monopoli itu memang memiliki keuntungan lebih dari normal ya. Tahu dari mana keuntungan lebih dari normal? Yaitu ketika biayanya lebih rendah daripada price-nya kan? Kelihatan nggak di sini? Biayanya kan ada di sini nih. Kemudian price-nya atau harga jualnya ada di sini. Betul nggak? Nah, kemudian di sini dilihat lagi, tapi dengan keuntungan yang lebih dari normal ini, jumlah produksinya memang mencapai kapasitas penuh ya. Tapi kalau di pasar monopoli ini ternyata di sini biaya produksinya lebih tinggi dari biaya produksi minimum ya, karena di sini tidak pada titik terendah yang AC-nya. Nah, kalau untuk pasar monopolistis ini tadi keuntungannya adalah keuntungan normal ya Mbak Nur ya. Sama kan dengan pasar persaingan sempurna kan? Tapi kalau pada pasar persaingan sempurna ini dia memenuhi syarat nih untuk bisa mencapai efisiensi produktif itu kan harus kondisinya biaya produksinya itu yang paling rendah kan, yaitu ada di AC ini ya, paling bawah ini loh. Ya kan, tercapai kan berarti kalau pasar persaingan sempurna. Nah, kalau pasar monopolistis ini dia juga untungnya untung normal, tapi kondisinya berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Di sini yang AC-nya ini agak naik sedikit nih, ya. Jadi biaya yang dikeluarkan perusahaan ini tidak di batas terendahnya average cost gitu, tapi lebih sedikit di sini. Makanya dikatakan di sini perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna yang memiliki efisiensi produktif, yang artinya pencapaian efisiensi produktif itu tercapai di pasar persaingan sempurna. Sampai sini kira-kira bisa dipahami? Yang lain gimana? Paham nggak? Ini loh dilihat teman-teman, ini kan AC-nya di sini pas ya. Nih. Nih, coba lihat ya. Ini kan AC-nya pas. Sementara ini kan AC-nya di sini. Sementara ininya di sini. Kemudian apalagi ini yang di monopoli, ini kan di sini, tapi ininya di sini. Gitu kuncinya. Gimana? Bisa dipahami nggak?